Si Rian tiba-tiba keluar tuh, gue gak tahu tuh. Tiba-tiba keluar, marahin si Ara. Tiba-tiba si Ara itu langsung ngomong, kamu yang kesini harus sopan, gitu. Jangan segala macam kamu lakuin yang tempat seenaknya kamu, dia gitu. Kata surupannya. Udah begitu, kata gue, lah kayaknya ada yang gak bagus nih, kata gitu kan. Kayaknya ada yang gak bener nih, dalam kayak gini nih. Udah begitu langsung si Rian nanya, mohon maaf, siapa ya? Kata begitu kan, yang Interaksi ya? interaksi itu. Mohon maaf, siapa ya? Dia bilang, anak ini udah gak sopan ya, bilang gitu. Anak ini udah gak sopan. Kata yang masukin dia Iya, tuh? dia bilang, anak ini udah gak sopan. Udah ngelakuin yang gak seharusnya dia lakuin, kata dia gitu. Nah, udah setelah itu, Assalamualaikum. Balik lagi bersama gue Ricky Run di Ruang Kirun. Kali ini gue akan mendatangkan narasumber yang mempunyai pengalaman horor waktu dia menginap di salah satu villa di daerah Cipanas. Jadi pada saat menginap ini ada salah satu temannya yang nggak bisa ngejaga perilaku di tempat tersebut. Sampai-sampai temannya itu kesurupan, guys. Bagaimana keselanjutan ceritanya? Tonton sampai habis. Nah, di sebelah gue udah ada narasumber kita nih, Bro Nugi. yuk. Gimana kabar lu, Ge? Kurang baik sih. Walaupun gak sehat Iya. disebutin kemari ya. Iya, siap. Makasih banyak. Dengar-dengar lu punya pengalaman horor waktu ada acara penginapan di salah satu villa di Cipanas ya, Ge? Sempat pernah. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2019. 2019. Ya, itu acaranya nggak disengaja sih, maksudnya nggak direncanain. Dari teman kerjaan, kira-kira ada 9 orang lah. Ada 9 orang ya. Jadi cewek 5, cowok 4. Terus? Nah, dari salah satu itu temen gue ada yang nentuin, maksudnya villanya ada yang nentuin gitu. Di situ dia ngasih saran, dia kata, ini di sini nih bagus tempatnya, dia kata gitu kan. Nyaman segala macem, murah juga, dia kata gitu. Nah, pas gua tahu kayak gitu, ya udahlah, kita ikut lah. Yang dia nentuin kayak gitu. Tinggal lah kita nentuin rencana apa buat kesananya, tanggal berapanya gitu. Udah setelah itu pas hari apa ya, hari hanya lah, itu gue kayak ngerasa apa ya, ada yang ganjel gitu kayak. Sudah mau berangkat tuh? Nah iya, ada yang ganjel, kayak berangkat gak nih, kalau gue nggak berangkat takutnya gue udah janji gitu kan. Pada kecewa ya. Pada kecewa kayak gitu. Akhirnya gue berangkat dah tuh di hari Sabtu, weekend lah kita berangkatnya. Pas berangkat di situ kita ada masalah kayak dalam perjalanan. Masalah kayak ban bocor doang sih, ban bocor kayak gitu. Setelah itu, nah ada teman gue satu cewek, si Ara, dia tuh gacor lah orangnya, kayak ya kayak gimana segala macam kayak gitulah. Udah gitu dia mau beli minum, dia minuman buat, ya buat di tempat situ kali lah, villa dia. Di situ gue kurang setuju sebenarnya, sorry ya. Kurang setuju dia beli minuman kayak gitu. Takutnya kan ada hal-hal yang gak baik kayak gitu ya. Gue temenin cuma nunggu di depan. Yang beli si Ara sama si Adit. Terus? Udah setelah beli minum, jalan lagi lah kita. Enggak lama, selang berapa jam lah. Itu kita udah mau nyampe villa lah, itu sekitar malam. Malam ya? Ya. Jam berapa? Sekitar jam 1:30. 1:30. Terus 1:30 itu, nah kita kan pakai maps tuh. Titiknya itu udah pokoknya tinggal jaraknya itu tinggal 20 meter lah. Kurang lebih tuh ya? Iya. Nah, itu nggak nyampe-nyampe. Kayak dibikin jauh lah kita. Padahal kita udah lewatin situ, cuma dibikin puter lagi. Iya, kayak dihalang-halangin gitu nah, ya? gitu. Perasaan gua kok gini ya, nggak nyampe-nyampe gitu kan. Nah,
Setelah 2 kali jalan kayak gitu, nggak sengaja gue ngeliat ada ular. Nyebrangin lu tuh. Nah, nyebrangin. Ularnya itu kayak semacam ular kobra lah. Gede tapi. Lumayan sih, sekitar 2 jarian lah. Terus? Pas gue habis dari situ, wah, gue punya feeling. Kata gue, kayaknya nih gak enak nih perasaan nih ada ular lewat kayak gini Makin kan. jadi tuh. Nah iya, makin gak enak. Terus? Nggak lama dari situ, sekitar 10 meteran. Nah kan ada pohon gede tuh di samping tuh. Itu jalanan gelap. Itu gue ngeliat ada pocong di samping. Terus? Cuman gue noleh. Gue ngeliat cuman sebentar begitu. Sekilas noleh. ya? Nah sekilas. Entah cuma gue doang yang ngeliat atau yang lain ngeliat juga gitu. Terus? Nah, nggak lama dari situ, nyampe lah kita ke villa. Nyampe di villa tuh. Nyampe di villa. Pas nyampe di villa, gue masih kepikiran kan yang tadi tuh. Iya. Masalah yang tadi. Gue ngomong lah sama si Rian. Gue bilang gini, Yan, lu ngeliat gak di jalan tadi? Apaan? Dia sebenarnya itu dia ngeliat. Sebenarnya dia ngeliat, cuma dia nggak mau jujur. Nggak mau cerita ke yang lain ya? Iya. Pas begitu, dia bilang, iya gue ngeliat dia gitu. Lu ngeliat apa? Ngeliat gue 2, ada gitu. Yang pertama ular, yang keduanya pocong. Dia kata itu. Berarti lu tahu juga ya? Begitu gue bilang kayak gitu. Udah setelah kayak gitu, ya udah. Cuman kita aja lah yang tahu, begituin kan. Iya. Cuman kita aja yang tahu. Nggak pada parno yang lain ya. Terus? Nah pas dari itu nyampe ke tempat villa, kan mau survei tuh ke dalamnya, dalam villanya. Itu pas buka pintu gue lihat kayak deng aja pas gitu lah, kok begini. Dalamannya itu kayak kenapa tuh? apa, kayak rumah Belanda gitu, kayak dalaman rumah Belanda, lu tau lah kayak gimana gitu. Rumah zaman dulu ya? Kayak zaman dulu kayak gitu. Terus? Rasanya gue kan ngomong, kata gue, kok gini amat, kata gue serem ya, kata gue tempatnya kayak zaman dulu Belanda gitu. Nah pas gue lihat dari situ, gue survei lagi ke belakang. Gue survei ke belakang, lihat kamar mandi sama dapur kan. Itu beda lagi, kayak adat Jawa di belakangnya itu. Kamar mandi? Nah dapur itu, dapur itu gede. Gede, nah kayak ada, pokoknya itu kayak semacam kayak sanggar begitulah. Itu ada di situ, kayak ada Jawa. Jadi kayak nuansa Jawa ya, di depan Belanda, belakangnya Jawa. Terus? Nah, sekilas dari situ, gue ngelihat kamar mandi. Kamar mandinya itu bener-bener kamar mandi zaman dulu, yang kayak pakai sumur. Iya. Yang dikerek begitu tuh. Terus? Pas gue lihat dari situ, kok gini ya? Serem juga kata gue. Nah, sekilas gue habis lihat dari situ, gue pengen masuk ke ruang tamu. Nah, situ gue denger suara. Ada yang manggil, kayak nak, gitu. Nak, itu manggilnya kalau nggak salah 3 kali. Cewek cowok, suara cewek cowok. Itu suaranya kayak nenek-nenek. Terus? Nah, pas gue lihat, gue balik lagi kan ke kamar mandi, itu nggak ada. Apa cuman firasat gue doang kayak gitu ya. Nah, akhirnya gue masuk tuh ke ruang tamu nemuin anak-anak. Nah, milih lah tuh anak-anak di situ, milih kayak kamar segala macem. Pas pilih kamar segala macem, nah gua nemuin si Nindi nih, yang cewek satu. Gua bilang, Nin, lu mau kamar mana? Di sini kamar ada 2 nih, gua gituin kan. Di bawah 2, di atas 2. Oh, 2 lantai. Iya, 2 lantai. Terus? Gitu, pas begitu si Nindi masuk nih kamar pertama. Pas masuk kamar pertama, dia bilang, jangan ini ah, gitu-gitu. Dia bilang, jangan yang ini ah. Lah, kenapa nih? Ini kan gede. Nah, pokoknya enggak, kata dia gitu. Nah, gua kayak punya firasat gitu, kayak penasaran, katanya kayak gue pengen bertanya kan nih bocahnya. Nah, akhirnya gua tanya juga nih ke dia. Ada apa nih, Bang? Lu ngeliat ya? Enggak, dia nggak mau ngaku gitu. Iya, udah ngomong aja kalau ada apa-apa mah kan gitu. Kan kita kan sama-sama begitu kan. Terus kata dia gini, iya gue ngeliat tuh di samping lemari ada cewek itu jahil, kata dia itu. Oh, berarti lu beneran ngeliat? Iya, gue ngeliat. Oh, dia itu peka kali sama hal-hal kayak gitu ya? Kurang tahu juga sih. Pas gue tanya gitu, kayaknya dia kayak semacam orang bisa lah. Iya, gitu. lebih peka. Nah, akhirnya gue tanya,
gue kayak gini, emang lu bisa kayak ngerasain ada segala macam makhluk halus atau ngelihat itu? Dia bilang bisa gua, cuman udah nggak terlalu terasa, dia kata gitu. Terasa kalau kayak apa sih namanya kalau buat ngomong berdua itu interaksi itu gue masih bisa dibilang, cuman gue masih takut, dia kata gitu. Nah dari situ langsung gue bilang, oh ya udah kalau misalkan lu nggak mau kamar ini, kamar yang kedua aja kita lihat. Pas lihat kamar kedua buka, dia ngomong lagi, ada lagi, dia kata gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa di sini aja, dia bilang gitu. Yakin lo? Yang ini gimana? Gue gitu kan. Nggak apa-apa, ini mah baik, dia kata gitu. Dia bisa ngebedain dia. Iya, dia bisa ngebedain. Gue juga bingung kalau gitu. Cuman dia lah yang tahu. Iya, terus? Akhirnya pilihlah dia kamar di situ. Terus lo masih apa di sini? Paling nanti gue sama Ara lah, dia bilang gitu kan. Ya udah, gue tinggal ya, begitu kan. Pas gitu gue tinggal. Nah, anak-anak masih pada di ruang tamu nih. Yang ruang tengah ya. Ya, yang selebihnya. Gue ke depan lah. Ke depan ada si Rian. Lagi ngomong sama si Mamang. Yang jaga villa. Terus gue samperin. Lu lagi ngomongin apaan? Maksud gue gitu kan. Jadi kata dia, ini gue lagi ngomongin masalah yang tadi. Kata dia gitu. Kata si Mamang, emang ada, kata dia gitu. Emang ada. Di situ emang ada, dia kata gitu. Yang jaga, apa namanya, macan putih. Menjagain villa itu tuh? Iya, dia bilang macan putih. Dia kata, terus? Oh, kata gua, berarti bener dong. Tadi yang pas kita pertama baru pengen nyampe villa itu, yang ada ular sama pocong itu, berarti beneran ada itu. Kata si Mamang, emang beneran ada itu di situ. Kata dia begitu. Cuman emang nggak terlalu jahil, paling agak nampakin doang lah, kayak gitu dia bilang gitu. Kawasan dia gitu ya. Yang penting mah, kata dia, sopan aja dia bilang gitu, kata dia, kata si Mamang. Terus? Pas dari situ, gue lagi ngobrol bertiga lah, di situ ngobrol bertiga. Tiba-tiba si Rian mau survei ke kolam renang samping. Gue masih ngobrol sama si Mamang. Nggak lama dari situ, gue nyamperin si Rian. Gue kata, Mang, saya nyamperin teman saya dulu ya. Oh iya, silakan Din, kata dia gitu. Akhirnya gue samperin. Itu tiba-tiba anak di di saung lagi betapa di dekat kolam renang itu. Iya, kata gue bocah ngapain itu lagi betapa, kata gue begitu. Nggak taunya pas gue ngeliat di sampingnya itu ada kunti, gede itu. Lagi interaksi kali ya, bagaimana tuh? Wah, kurang tahu. Pokoknya dia lagi nggak tanya tuh ya? Iya, pas dari situ gue ngeliat udah begitu, gue cabut survei ke atas. Ngapain, kata dia gitu kan? Yang lihat atas, kata kamar sama yang lain-lainnya segala macam. Ya udahlah, ngecek ke atas. Iya, gue ngecek ke atas. Pas gue ngecek ke atas, berdua sama dia, itu gue ngecek kamar mandinya, Pak. Itu tahu kan kamar mandinya itu kayak yang buat tiduran begitu, yang kamar mandi tiduran itu. Nah, itu luas banget, jadi kayak panas. Pas gue masuk ke situ, itu tiba-tiba hawa panas. Hawanya panas. Nah, pas dari masuk situ, gue keluar. Itu kan di deket kalau tempat mandinya itu ada kaca. Pas gue mau tutup, itu gue ngeliat tinggi gede. Apa tuh, bentuk apa? Kuntilanak. Pokoknya tinggi sampai sekitar segini lah. Oh, sampai atap gini ya? Nah, sampai atap. Tinggi banget. Nah, itu gue bener takut itu gue. Akhirnya gue tutup, gue nggak ngomong sama si Adit. Takut dia parno juga. Nah, iya. Akhirnya gue, ayo Dit, dia turun gitu kan. Nah, si Adit masih di situ. Gue bilang, lu mau di sini? Ya gue di sini dulu, kata dia gitu. Udah, ya gue turun ke bawah. Akhirnya emang apa, kata dia. Udah turunnya ke bawah, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia ngikut ke bawah dah. Ngikut ke bawah. Nggak lama dari situ, kita di ruang tamu. Pas di ruang tamu, nah 2 cewek nyamperin kita tuh di ruang tamu. Nggak lama, si Rian masuk. Si Rian masuk, gua tanya, dari mana lu? Tadi gua habis dari kolam renang. Oh, yang tadi tapa itu ya? Nah iya, yang tadi tapa itu. Terus padahal gua udah tahu kalau dia habis dari situ. Gua pura-pura nggak tahu aja. Nah dari situ si Rian masuk. Mas Rian masuk, itu kita kira-kira sekitar jam sampai jam
berapa ya, jam 3-an lah, jam 3 lewat lah, masih ngobrol-ngobrol. Nah nggak lama dari situ anak-anak udah, yang cewek itu udah pada tidur lah, pada tidur. Terus sama si Adit ini tidur juga. Sekitar jam 3:30 si Ara nangis. Si Ara nangis di kamar itu. Pas gua tanya, ada Dindi juga kan di dalam, gua bilang, itu kenapa Nin? Gua nggak tahu. Nangis gimana? Ya nangis kayak orang kesurupan. Stres berarti ya? Iya, jadi pas begitu gua bilang, ini kenapa Nin? Gua nggak tahu, orang tiba-tiba nangis gitu. Tiba-tiba nangis gitu. Akhirnya anak-anak pada bangun nih, di sini di ruangan. Pada bangun. Nah, si Rian keluar. Si Rian tiba-tiba keluar tuh, gua gak tahu tuh. Tiba-tiba keluar marahin si Ara. Tiba-tiba si Ara itu langsung ngomong, kamu yang kesini harus sopan, dia bilang gitu. Jangan segala macam kamu lakuin yang tempat seenaknya kamu, dia bilang gitu. Kata kesurupannya. Udah begitu, kata gue, lah kayaknya ada yang gak bagus nih, kata gitu kan. Kayaknya ada yang gak bener nih dalam kayak gini nih. Udah begitu langsung si Rian nanya, mohon maaf siapa ya, kata dia gitu kan. Interaksi itu, mohon maaf siapa ya. Dia bilang, anak ini udah gak sopan ya, bilang gitu. Anak ini udah gak sopan. Kata yang masukin dia. Iya, dia bilang anak ini udah gak sopan. Udah ngelakuin yang gak seharusnya dia lakuin, kata dia gitu. Nah, udah setelah itu si Rian ini minta maaf lah tuh sama yang dimasukin ini kan. Bisa dia tuh ya? Ya, akhirnya dikeluarin nih sama si Rian nih. Dia bisa tuh. Aku juga kagak tahu kalau dia itu bocah itu bisa. Nah, si Nindi ini juga sebenarnya tahu sebenarnya kalau si Ara ini dimasukin sama yang jahil itu tuh. Dia cuman kagak mau, nggak berani mau ngomong aja, pura-pura nggak tahu. Nah, akhirnya si Rian yang turun tangan. Pas udah turun tangan kayak gitu, dia ngomong, suruh keluar. Akhirnya keluarlah tuh yang dimasukkan dari si Ara itu. Setelah keluar, kita omongin baik-baik sama si Ara. Gue bilang, Ra, kenapa lu bisa kayak gini gitu kan? Kenapa lu bisa kayak gini? Gue juga nggak tahu, ya nggak mungkin nggak tahu lah, begitu kan, nggak mungkin nggak tahu lah kalau nggak ada penyebabnya gitu kan. Jujur sih, kata dia gitu kan, bilang jujur, tadi tuh gue mabuk di atas berdua sama Adit gitu. Udah berdua doang tuh? Iya, nah gue kan nggak tahu kan. Yang kalau gue itu kan nggak taunya pas gue lagi ngobrol itu dia ada di atas berdua sama si Adit. Itu curi-curi kesempatan lah pasti dia. Pas dia lagi mabuk, dia kata, nah di situ gue udah nggak sadar lah, kata si Ara. Nah gue nggak tahu juga si Adit ngapain gue, gitu dia bilang. Coba aja tanya sama Adit. Nah akhirnya gue nanya ke Adit. Interogasi itu Adit. Iya. Dit gimana Dit? Nah dia kayak orang nggak mau jujur. Belum mau terbuka tuh. Iya, gue bilang aja udah jujur aja Dit, daripada ngapa-ngapa kan gitu. Akhirnya dia bilang, iya tadi gue mabuk sama Ara berdua. Cuman gue ngelakuin begitu nggak nyampe berhubungan lah. Ya cuman kayak sewajarnya aja, maksudnya kayak gitu. Gitu. Pas begitu dia bilang, habis dari situ gue langsung ini bawa Ara ke bawah. Jadi gue takutnya si Ara itu di situ tepar di sini di atas. Malah takut makin jadi ya. Iya, makanya. Terus pas begitu gue turun, gue ajak Ara turun. Ara gue ajak masuk ke kamar mesin Nindi berdua. Gue masuk ke kamar. Nah nggak lama kan lu nyamperin gue gitu. Nggak lama kan lu nyamperin gue, nyuruh ke atas gitu, ngecek survei segala macem. Terus udah pas gitu, ya udahlah, intinya mah kita di sini kan buat have fun gitu kan, gue bilang kan, buat liburan, bukan buat macem-macem. Dari pas pertama lu beli minuman aja, itu gue udah ngerasain udah nggak enak firasat lu ya. Iya, firasat gue udah nggak enak sebenarnya. Pasti ini ada macam-macamnya kalau udah beli minuman begitu kan. Udah pasti nggak bener lah segala macem begitu. Cuman kata dia, ya sebenarnya gue juga nggak mau ngelakuin kayak gitu ya, namanya nggak kontrol. Mabuk, ya? Iya nggak kontrol, dia bilang kayak gitu, lepas kontrol gitu. Ya udah lain kali, maksud gue kalau lain kali nih mabuk lu jangan sampai kayak gini lah. Gue bilang jangan sampai kayak
berlebihan yang segala macam, kita tahu tempat lah. Iya. Apalagi kita kan nggak tahu tempatnya kayak gimana Iya. ya gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Terus Nah setelah itu anak-anak tidur dah nih. Gue Istirahat bilang ya pada semua ya? istirahat. Pas dalam istirahat itu kan si Nindi sama si Ara tuh masuk ke kamar. Si Rian masuk ke kamar. Nah yang cewek dua ini di di ruang tamu sama si Adit juga di ruang tamu sama gua berempat. Nah pas begitu nggak lama pas gua lagi main HP nih, pas udah masalah kelar kesurupan nih, itu gua denger suara ada yang manggil, kayak sama kayak tadi manggilnya, nak. Dari mana suara itu? Itu dari luar. Luar. Dari luar. Pas dari luar, gua lihat dari jendela, gua kira si Mamang. Nggak taunya nggak ada orang. Terus? Nah di situ kan gue nggak mau denger sendiri kan. Gue bangunin lah si Adit, Dit bangun dah, temenin gue bentar, gue gitu kan. Akhirnya si Adit bangun, bentar gue bilang gini, tunggu dah, dengerin suara, begituin. Kata dia, apaan sih, udah dengerin aja nih, bentar. Nah di situ kaget langsung dia, Dengar juga tuh. denger dia, lah apaan itu, dia kata gitu. Siapa itu, dia kata, ya makan kata dulu, tenang dulu. Gue juga kagak tadi pas gue lihat itu di jendela kagak ada orang. Nah si Adit takut kan. Si Adit takut, akhirnya bangunin dua cewek ini. Dua cewek ini dibangunin, dia nggak mau takut sendiri, maksudnya dibangunin dah tuh dua cewek ini. Pas dibangunin, bangun nih, ada suara, dibilang gitu, ada suara. Nah akhirnya bangun nih anak-anak, dia bilang suara apaan? Dengerin dulu nih, bentar, diem. Nah di situ bersuara lagi, dua kali panggilan, nak. Nah akhirnya anak-anak pada takut di sini. Parno tuh semua. Nah pada takut semua, ya pada tengkurapan lah, Iya. pada tengkurapan gitu semua. Cuman gue masih penasaran lah di situ. Nah anak gue udah pada takut di sini, udah pada lah ya gimana, pada tengkurapan segala macam. Tutupin muka gitu ya. Gue sambil main HP, gue penasarannya. Nah suara itu hilang. Udah suara itu hilang. 15 menitan udah pada tidur nih anak-anak. Itu gue denger lagi suara lagi. Suara apa tuh? Kayak suara ada yang mainin air. Oh. Dari kolam renang samping. Soal deket ya jaraknya. Nah iya, jaraknya dari yang tempat kita ini sama kolam renang itu deket. Terus? Nah di situ gue denger suara air, penasaran dong. Gue buka pintu, gue liatin sama gue. Oh kagak ada, atau nggak ada yang main. Terus? Akhirnya pas begitu, waduh makin kacau lagi nih kata gue. Udah begitu, akhirnya gue bawa tidur aja sama gue. Gue nggak mau denger yang nanya segala macem lah. Dan setelah itu istirahat dah lah tuh gue. Pas istirahat, bangunlah sekitar jam pagi lah, jam 7-an. Itu udah pada sarapan lah anak-anak segala macem. Itu sekitar kita jam segitu kita siangnya balik pak. Oh prepare balik berarti ya? Prepare-nya balik. Ya cuman di situ kan kita namanya mau hiburan ya. Iya. Ada aja kan yang bikin masalah. Jadi berubah nuansanya. Jadi berubah nuansanya jadi agak enak segala macam. Gara-gara gitu. dua orang ini. Jadi dua orang ini nih masalahnya nih. Kita balik-balik. Prepare jam 11. Jam 11. Iya balik mah jam 12-an lah kalau nggak salah. Itu prepare jam 11. Siap balik tuh jam 11. Ya. Terus? Itu keluar dari dari villa itu sekitar 11:30. Nah di situ kita nggak cerita sama si Mamang. Kalau masalah si Mamang. Nggak enak lah ya. Iya, nggak enak lah. Takutnya ntar ada segala macam omongan. Udah dari kayak gitu. Keluar dari villa, kita pamitan sama si Mamang. Udah pamitan dari si Mamang. Nah, gue keluar dari gerbang nih sama anak-anak pada nih. Nah, si Rian di dekat gue nih samping nih. Pas gue nengok ke villa, itu di jendela itu ada cewek yang lambain tangan. Dada gitu? Iya, ada yang lambain tangan. Nah, si Rian di samping gue giniin. Yan, ngeliat gak Yan? Gue gituin. Yang bisa interaksi. Iya, gue bilang, Yan ngeliat gak Yan? Terus? Kata dia, iya gue ngeliat. Apaan kata dia? Gue gituin kan. Apaan kata dia? Kata dia, ya udah hati-hati aja, begitu. Cuman gue yang kedua sama dia ngeliat nih, anak-anak mau lagi pada ngobrol aja. Ya udah gue bilang, ya udahlah, mungkin ini pengalaman kita buat yang kayak gini, tadinya buat Evan jadi jadi ngerubah semua suasana macam kayak gitu. Sampai baliknya aja sampai dikasih kesan terakhir tuh ya. Iya itu pesan terakhir buat kayak dada segala macam itu dari villa itu. Mungkin ya pengalaman yang dari
buruk sih ya, itu ya yang gua dapetin. Sebenarnya gua dari masalah itu nggak percaya masalah kayak gitu-gituan. Awalnya tuh Iya, ya, nggak percaya sama pas gitu. dari situ baru Nah, pas dari akhirnya gua ngeliat percaya dari deh situ, tuh ada percaya gitu-gituan kayak nih. gitu-gituan. Ada pesan-pesan kan ya buat teman-teman semua yang nonton di sini menurut versi lo dari pengalaman lo? Kalau pesan-pesan ada sih Hmm? buat teman-teman. Pesannya cuman satu, kita harus sopan lah di tempat yang kita nggak tahu. Maksudnya ya mau kita di mana lah segala macam, kita harus sopan, harus jaga sikap. Sejaga Iya, perilaku ya. walaupun kita sebandel-bandelnya kita lah, kita mau ngerayain apa segala macam itu kita harus permisi dulu lah, biar kita nggak ada masalah jadinya gitu. Tahu tempat lah ya. Iya, tahu bisa tempat jaga lah, perilaku. harus jaga perilaku. Ada pengalaman horor lainnya kan nih? Iya. Kalau pengalaman horor lainnya ada sih, Ada ya? ada. Nah, buat teman-teman yang pengen Bro Nugi ini datang lagi buat nyeritain pengalaman horornya, komentar sebanyak-banyaknya di video ini ya. Thank you Bro Nugi udah Ya, datang kemari. siap. Oke. Sehat-sehat selalu. Yuk. Seperti biasa, gue pengen kalian semua untuk membantu gue biar bisa lebih berkembang lagi, biar bisa lebih semangat lagi bikin konten-konten pengalaman horornya dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Untuk yang sudah subscribe dan support selalu channel ini, semoga kalian diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu.